Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pada malam hari ini ada malam yang terakhir ya, pertemuan terakhir ya. Ya, semoga tidak menjadi terakhir juga belajar ekonomi syariahnya ya. Tapi terus belajar. Nah, pada yang terakhir ini sebenarnya saya hanya ingin mungkin kisi-kisi kali ya. Ya, kisi-kisinya palingan ini malah loading ya. Oke. Kisi-kisi. Kisi-kisinya ya, satu. Ini kok nyata. Ternyata dia masih loading ya. Satu, teman-teman coba pelajari. Apa ini? Kenapa jadi begini? Coba teman-teman pelajari tentang sifat karakteristik akad-akad syariah itu ya. Nah, karena nanti dari situ akan ada pertanyaan ya. Pelajari aja, perdalam aja sifat karakteristiknya ya. Misalkan wadiah, itu wadiah kenapa dia sifatnya titipan gitu ya. Kok malah begini sih? Sambil lawan ya. Karena saya off cam, jadi tidak masuk. Coba kita on cam kan. Oke, tapi gelap ya. Nah, gelap sekali ya. Oke teman-teman, begini sih. Nah, ini macet ya. Tadi itu ya satu ya, sifat karakteristik dari transaksi tadi ya. Misalkan kayak wadiah itu kenapa karakternya itu titipan gitu kan. Nah, kenapa wadiah itu tidak dipakai di transaksi pembiayaan gitu ya. Nah, harus tahu tuh penyebabnya ya. Terus apa lagi? Nah, murabahah ya. Nah, murabahah itu kenapa nggak jadi produk pendanaan ya. Nah, itu juga harus tahu ya. Terus produk jual beli ya, terus sewa. Nah, terus banyak ya. Jadi teman-teman perdalam. Nah, saya lagi coba pakai whiteboard nih, kok susah banget ya. Ini kenapa ada garisnya? Bisa whiteboardnya ya? Enggak sampai sini. Ya, terus yang kedua, teman-teman coba pelajari akad-akad ya, yang cocok untuk proyek-proyek gitu ya. Misalkan nih, proyek bikin jalan tol, itu yang cocok akad syariahnya yang mana gitu ya. Terus kalau kendaraan bermotor, itu cocoknya itu pakai akad yang mana gitu ya. Terus akad apa lagi? Banyak ya. Kalau tabungan ya, tabungan deposito, cocoknya pakai akad apa gitu ya. Terus apa lagi nih?
pokoknya pengembangan ini ya, kasus ya, studi kasus ya. Jadi bisa jadi teman-teman tuh jawabannya pasti beda satu. Justru itu yang saya harapkan ya. Jadi pertanyaan saya itu satu ya, tapi jawabannya bisa beda-beda. Nggak apa-apa ya, karena ini menguji ini ya apa namanya kedalaman pengetahuan teman-teman ya. Mungkin ada yang bilang pakainya mudharabah, ada yang bilang pakai mudharabah. Terus ada yang bilang pakai istisna ya. Terus ada juga yang bilang pakai apa lagi? Ijaroh ya. Nah, tapi sebutin alasannya ya, jangan cuma bilang mudharabah doang gitu ya. Jangan cuma bilang ijaroh doang gitu. Kenapa kenapa kamu pilihnya ijaroh gitu kan? Kenapa kamu pilihnya mudharabah? Kenapa kamu pilihnya istisna gitu ya. Jadi ada alasan yang kuat. Nah, kalau memang ada alasannya, itu saya nggak akan menyalahkan ya. Tapi kalau cuma nulis doang, ya saya cuma ditulis doang, jawabannya mudharabah titik. Nah, itu justru malah jadi apa ya, pertanyaan ya, kenapa gitu kan. Nah, jangan-jangan melihat ini ya, melihat dari Google gitu kan. Nah, justru teman-teman kembangin tuh jawabannya ya. Bisa jadi beda-beda, nggak masalah ya beda-beda ya. Karena memang itu nanti ketika di lapangan begitu ya. Contoh kayak apa, kasus apa, produk pembiayaan KPR ya. Kalau dalam sana itu namanya PPR ya, pembiayaan perumahan ya. Nah, dalam KPR atau PPR yang syariah, awalnya pakainya apa? Dia pakainya itu ini ya, murabahah ya, pakainya murabahah. Tapi belakangan ini malah karena dia inden ya, dan juga dia inden dan dia juga bertahap ya, penyelesaian bertahap itu sehingga ada kemungkinan dia pakainya salam atau bahkan istisna ya, yang tadinya murabahah ya, karena kan orang menganggap sama ini KPR itu murabahah ya. Tapi karena berkembangnya apa namanya peristiwa-peristiwa kejadian dan peristiwa kayak acara berita ya, apa namanya, karena ada pengembangan-pengembangan ya, misalkan contohnya gini, orang sekarang kalau bayar DP KPR, ya, DP KPR itu terkadang rumahnya belum ada ya teman-teman ya, rumahnya belum ada kan ya. Nah, sebenarnya kalau memang rumahnya itu belum ada dan dibayar dan penyelesaiannya itu misalkan gini, eh, ini rumahnya ini bisa ditempatin setelah dibayar sekian puluh juta gitu kan. Nah, baru bisa serah terima kunci. Nah, itu bukan murabahah sebenarnya, ya itu udah jadi istisna ya. Atau bahkan gini, bayar dulu nih sekian puluh juta di awal gitu ya. Nah, terus atau bahkan dilunasin dulu deh rumahnya gitu kan. Baru nanti beberapa bulan kemudian ya beri kami waktu untuk menyelesaikan rumah tersebut. Nah, itu berarti makanya salam ya. Jadi kayak gitu contohnya teman-teman ya. Nah, atau mungkin ada lagi yang apa, musyarakah mutanakisoh ya. Nah, apalagi itu musyarakah mutanakisoh. Jadi awalnya itu misalkan rumahnya ini harganya contoh 100 juta gitu ya. Nah, si nasabah cuma punya uang 10 juta. Berarti si bank syariahnya ngasih 90 juta. Nah, tapi nanti di tahun depan si apanya, si ininya nih, si nasabahnya ini bayar gitu kan. Bayar sehingga kepemilikan dari si bank syariah itu makin lama makin menurun ya. Makin turun kepemilikannya si nasabah makin meningkat ya. Nah, itu namanya musyarakah mutanakisah ya. Atau ijarah mutahiyyah bitamlik ya. Nah, ini makanya ini bisa macam-macam ya teman-teman. Makanya teman-teman bisa kembangkan sendiri sebenarnya nih ya, yang namanya muamalah itu tidak seperti ibadah ya. Muamalah itu sifatnya fleksibel ya. Kalau ibadah tuh sifatnya rigid ya. Nah, sifatnya kaku ya kalau ibadah ya. Misalkan contoh kalau sholat subuh 2 rakaat ya. Nah, teman-teman jangan coba-coba inovasi sholat subuhnya 5 rakaat ya. Salah ya.
Karena perintahnya 2 rakaat ya 2 rakaat gitu ya. Maghrib 3 rakaat ya. Jangan coba-coba maghribnya 6 rakaat. Kenapa? Biar isyanya tinggal 1 ya. Nggak boleh ya. Nah, itu ibadah nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kalau muamalah itu bisa ya. Muamalah itu bisa selama dia tidak menyentuh hal-hal yang haram ya. Misalkan apa nih? Peternakan babi pakai sistem mudharabah nggak boleh ya. Nah, terus peternakan apa lagi ya. Nah, misalkan ini minum khamar pakai bismillah boleh nggak? Ya nggak boleh ya itu karena dia udah apa namanya udah haram secara zatnya ya. Nah, apalagi ya. Jadi nggak boleh hal-hal yang memang sudah haram ya itu tidak boleh ya kalau dalam muamalah ya. Jadi awal hukumnya itu adalah mubah ya. Hukum awalnya adalah mubah, tapi kalau dia menyentuh hal-hal yang haram maka dia dilarang ya, dia dilarang. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dalam muamalah itu yang akad-akad yang apa namanya yang halal-halal itu bisa saling ini ya, apa namanya? Saling menggantikan gitu ya. Saling menggantikan. Ini kayaknya whiteboard-nya nggak bisa ya. Apa ini? Coba ya. Nggak bisa juga ya. Nah, jadi bisa saling menggantikan ya teman-teman yang tadi ya. Bisa pakai ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi awalnya sewa ya. Nah, tapi nanti dia dikasih opsi. Kasih opsi apakah itu dia mau beli atau tidak. Kayak kemarin ya, Agung ya. Agung misalkan Setiami Vokasi ya di mana tuh di apa namanya? Udah saya lupa ya. Di daerah Wali Kota ya, Wali Kota Jakarta Timur ya. Gedungnya. Di apa namanya? Pondok Kopi ya, daerah Pondok Kopi bukan? Bener nggak? Loh, dan yang pernah ke sana belum? Itu juga belum nih. Ya. Nah, misalkan bukan misalkan lagi sih, dari sana kan macet ya. Nah, kalau lewat darat kan macet tuh, ya udah, berarti apa? Lewat udara ya. Kalau lewat bawah tanah nggak mungkin ya. Paling nggak lewat udara. Lewat udara pakai apa? Helikopter ya. Nah, misalkan nih beli apa helikopternya ini khusus buat kuliah aja gitu ya. Nanti kalau udah lulus ya udah berarti nggak usah gitu kan. Artinya ya berarti dia nggak butuh sebenarnya. Sebenarnya dia tuh nggak butuh helikopter ini ya. Tapi karena kuliah ya dan macet ya, akhirnya dia butuh helikopter itu. Tapi kalau udah selesai kuliahnya ya dia nggak akan ini kan, nggak akan pakai lagi tuh helikopter kan. Ya berarti dia makanya pakai ijaroh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya ada pengembangan-pengembangan ya. Nah, jadi teman-teman ya dalam UAS nanti ya, UAS minggu depan ya? Apa minggu depannya lagi? Halo? Ini pada ada nggak sih ini orang-orangnya? Halo, halo? Tanggal puluhan deh, Pak. Puluhan ya, minggu depan berarti ya? Enggak. Oh ya bisa, Pak. Minggu depan, Pak. Iya, kayak minggu depan ya. Nah, jadi Makanya kita nggak ada rehat nih ini. nggak ada. Langsung UAS. Iya, kayaknya langsung dipadetin ya. Nggak ada minggu tenang. Apa-apa sih? Kadang malah ada minggu tenang malah ini ya. Malah apa namanya? Malah jadi terlena ya. Malah jadi lupa gitu. Takut SSO-nya error kali, Pak. Ya, kalau itu sih nggak tahu ya. Kalau itu tergantung banyak hal ya. Tergantung banyak hal. Kalau error tuh bisa jadi karena terlalu overload ya. Atau mungkin ya banyak hal sih. Tapi belakangan ini kayaknya nggak jarang ya, jarang error ya. Emang ini jarang Masih, error. Pak. Kemarin UTS saja masih. Oh Kalau gitu. yang buat tugas mah biasa mah kagak. Kan soalnya yang akses mah dikit.
Iya, iya, soalnya nggak berbarengan ya. Kalau Iya, yang kalau yang berbarengan. kayak UTS UAS kan bareng-bareng tuh, langsung ngedown servernya. Iya, iya. Iya, kayaknya overload ya. Ya, itulah kekurangan teknologi ya. Terkadang ada kelebihannya teknologi ya. Ada kekurangannya juga. Kelebihannya teknologi itu sebenarnya memudahkan kita ya. Jadi kita tidak perlu hadir, tapi bisa tetap berjalan gitu ya. Sistem tetap berjalan ya. Tapi kekurangannya itu ya, dia harus ada space yang memungkinkan untuk menopang perjalanannya itu gitu ya. Ya sama sih kalau secara fisiknya mungkin jalanannya ibaratnya tuh sempit gitu ya, mobilnya banyak, akhirnya macet kan. Nah, udah macet ya berarti nggak jalan ya. Nah, sama juga ya, mungkin kalau dalam apa namanya sistem cloud ya, namanya sistem cloud itu yang begitu ya. Kalau memang ya terlalu apa overload ya, ya terkadang perusahaan besar pun ya seperti perbankan juga sering juga kayak gitu kan, apalagi kalau misalkan di akhir-akhir bulan ya, kalau misalkan di awal-awal bulan itu kadang-kadang kan suka hang-hangan juga ya. Nah, ya tinggal ini aja sih, sabar-sabar aja dulu ya. Mudah-mudahan kita berdoa tidak seperti itu lagi ya. Ya paling kira itu ya teman-teman ya. Jadi dalam UAS nanti kan saya udah ngasih itu ya materinya. Dan juga ini ya teman-teman ya, teman-teman eh, harus banyak baca buku ya, harus banyak baca buku. Buku apa aja ya, buku-buku yang berkaitan dengan kuliah tentunya ya. Itu lebih apa namanya bagus lagi gitu kan. Karena nanti teman-teman akan menulis laporan tugas akhir gitu kan. Seperti skripsi atau mungkin nanti mau lanjut S2 ambil tesis ya kan atau disertasi ya. Itu semua pasti butuh yang namanya referensi ya. Nah, referensi itu penting karena kita ketika apa ya kalau dibilang itu menetapkan sesuatu itu harus ada basic yang sebelumnya gitu ya, landasannya gitu loh. Nah, kalau misalkan kita nggak ada basic landasannya bingung nanti ya, bingung gitu kan. Bingungnya kenapa? Karena kita nggak boleh tuh berdasarkan pendapat pribadi, nggak boleh gitu kan. Nah, pasti kan kita misalkan nih, apa nih, misalkan berdasarkan dari pengajaran ini, pengajaran sekarang ini. Nah, terus gimana caranya kita menulis daftar pustakanya? Kan nggak bisa juga berdasarkan pembelajaran, nggak bisa ya, harus berdasarkan penelitian jurnal atau kayak itu dari buku ya. Nah, itu semua yang akan jadi referensi ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus sering-sering banyak baca buku ya, banyak baca buku, harus buku-bukunya pasti yang berkaitan dengan kuliah ya, apalagi teman-teman di sini kan D4 lembaga keuangan syariah ya. Iya, Pak. D4 lembaga keuangan syariah. Nah, ada yang kerja di ini enggak? Di lembaga keuangan syariah, kayak bank atau mungkin asuransi atau apa gitu? Enggak ya? Belum ya? Ya mudah-mudahan aja nanti setelah kuliah lulus dari sini ya, itu teman-teman mudah-mudahan ada yang masuk ke lembaga perbankan syariah atau mungkin ke lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya yang non perbankan ya. Nah, setidaknya itu akan apa namanya terpakai sekali gitu ya. Walaupun nanti misalkan nih ternyata nggak masuk ke lembaga keuangan syariah, tetap teman-teman ilmunya akan terpakai. Terpakainya apa? Teman-teman akan bisa membandingkan ya antara yang syariah dan yang tidak syariah gitu kan. Itu kan menjadi apa namanya pengawal ya. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan pilih mana kamu, pilih harta atau ilmu gitu kan. Beliau pilihnya ilmu ya. Kenapa? Karena ilmu itu yang akan menjaga aku gitu. Kalau harta aku yang jaga gitu kan. Artinya ya kalau teman-teman udah punya ilmunya, insya Allah teman-teman akan terjaga gitu.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa kita harus banyak baca, ya kenapa kita harus banyak tahu ya, karena ya sekarang ini ya banyak sekali berita-berita mungkin yang hoax ya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita nggak punya ilmunya nanti kita kebawa tuh ya. Nah, kalau kita nggak tahu dasarnya itu nanti kita bisa kebawa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan untuk UAS? Mungkin rekamannya kita tutup dulu ya.